Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jujur terkait dengan penggunaan WiFi dari provider Indosat HiFi. Dulunya, ini merupakan provider MNC Play. Untuk highlight utama yang dibahas di sini adalah pengalaman paket 20 Mbps seharga 205.000, uji teknis perangkat atau kecepatan WiFi, terus juga terkait dengan pengalaman bebas denda ketika tidak berlangganan. Next, apa saja sih yang akan dibahas di materi kali ini? Yang pertama terkait dengan flashback, yakni pengalaman pertama ketika saya pertama kali menggunakan servis Indosat HiFi ini. Di sini ada pengalaman unik terkait dengan upgrade speed. Yang kedua, yakni setup sekarang, kondisi saat ini saya berlangganan yang memilih paket 20 Mbps dan perangkat yang digunakan nantinya akan dijelaskan. Yang ketiga, terkait dengan beda teknis. Beda teknis terkait dengan uji speed test atau link yang stabil, 1:1. Yang keempat, terkait dengan drama billing atau sisi lain skema prabayar yang saya alami. Yang kelima, terkait dengan keunggulan absolut ya, yakni terkait dengan kebijakan tanpa denda ketika putus berlangganan. Yang keenam, terkait dengan kesimpulan, worth it atau skip. Oke, next. Pengalaman pertama, yakni sekitar akhir 2024, layanan yang saya pilih yakni 15 Mbps dengan biaya 199.800. Selang 5 bulanan saya menggunakan ini, tiba-tiba mendapatkan notifikasi melalui bot WA official dari Indosat HiFi, yakni pemberitahuan terkait dengan upgrade speed gratis sebesar 50 Mbps selama 3 bulan dan tanpa syarat, tanpa biaya tambahan. Status kepuasan saya terkait dengan layanan awal ini sangat puas karena dengan membayar 12 Mbps saya sempat merasakan layanan internet sebesar 50 Mbps dan bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Berikut adalah buktinya. Ini upgrade speed selama 3 bulan. Dulu waktu pertama kali Indosat HiFi membranding dirinya dari MNC Play, itu paket terendahnya adalah 15 Mbps. Oke, next. Jadi ketika pindah rumah atau pindah domisili sekitar tahun lalu, Oktober 2025, paket yang saya pilih yakni paket yang terendah lagi, 20 Mbps, dengan tagihan per bulan sebesar 205.000 rupiah. Untuk perangkatnya masih tetap ZTE ZXHN 679L, yakni perangkat ini sudah support dual band 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Keunggulan ini, keunggulan perangkat ini yakni jangkauan sinyal yang luas dibanding yang saya pernah alami dibanding provider salah satu beberapa provider lainnya. Untuk paket bandwidth sendiri yang kecil itu biasanya, ini catatan penting ya, itu biasanya beda-beda tiap daerah, tiap provinsi itu, atau bahkan beda atau tidak tertera di website resminya. Jadi kalian
bisa memastikan melalui sales atau untuk kalian memastikan di diri kalian sendiri, Anda bisa memegang prinsip di saat pembayaran. Saat pembayaran, jika kalian pembayarannya melalui ke rekening pribadi, itu sebaiknya kalian hindari. Kalau kalian pembayarannya resmi, berarti memang programnya resmi, gitu. Oke, jadi ya. Untuk perangkat ini sendiri ada satuan ya, nilai ini di internet ini indikatornya LAN 1 sama sampai LAN 4 ini sudah support LAN gigabit. Oke, untuk beda teknis, nyobain performa dari modem ZTE ZXAN 679L. Untuk cara jaringan belum support IP versi 6. Cuma plusnya dari Indosat TiFi ini terdapat tambahan bandwidth kurang lebih 2 Mbps. Dan international link semisal testing target speed testnya ke Verizon Singapura. Untuk fitur modemnya support standar ya, BPA 2 atau 3 personal, tapi belum support Smart Connect. Jadi untuk SSID-nya masih bisa. Di SSID 2,4 GHz sama 25 GHz. Jadi kelihatan di masing-masing perangkat end user. Itu detail jaringan ini tergantung ke masing-masing perangkat kalian ya. Jadi tidak semuanya tertera seperti ini. Jadi menyesuaikan dari vendor dari perangkat kalian. Ini karena saya pakai Infinix dan kebetulan tipe tipe yang saya ini tertera untuk frekuensi kecepatan linknya juga. Nih kecepatan pengiriman link. Bagi saya yang penting itu frekuensi kecepatan pengiriman link itu yang saya penting untuk detail info jaringan. Untuk kalian dirasa butuh perangkat tambahan jika kalian punya lantai 2 rumah, jika kalian punya kepingin menyebarkan akses ke lantai ketiga atau lantai keempat atau area rumah kalian yang terlalu luas atau yang luas, kalian bisa menambahkan perangkat eksternal seperti TP-Link versus ini karena dia sudah menggunakan teknologi Wi-Fi 6. Teknologi Wi-Fi pada perangkat router terbaru itu bisa menyebarkan Wi-Fi-nya lebih luas lagi dan ada fitur Smart Connect. Jadi cuma cukup satu SSID tapi dia sekaligus dipancarkan ke dual band atau frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Oke, ini merupakan pengalaman saya pribadi yang subjektif ya. Untuk saat ini, di kejadian di langganan kedua yang tadi 20 Mbps, sistem prabayar tapi ribet. Kenapa kok ribet? Karena saya harus bayar 2 kali dalam 1 bulan. Gak tahu apakah ini akan berlanjut apa enggak. Cuma untuk tagihan berikutnya ini sama nominalnya seperti yang tagihan bulan lalu. Jadi semisal kalian masang WiFi tanggal 27 gitu kan. Terus ada waktu masa tenggangnya sampai batas maksimal pembayaran jatuh tempo tanggal 10 misalkan. Nah, setelah tanggal 10 terisolir. Nah, kejadian yang saya alami, saya pernah mengalami telat bayar dikarenakan ada keperluan yang lain yang lebih penting. Dan ketika saya bayar di tanggal 25, saya tetap bayar full. Jadi di range waktu tanggal 10 sampai tanggal 25,
saya membayar internet yang mati. Jadi sistemnya seperti abonemen yang mana tagihan tetap jalan sekalipun tidak dipakai. Bukan tipe pro rate, dibayar berdasarkan pemakaian. Jadi hangus lah di sekitar berapa hari itu. Nah ini semoga ke depannya bisa diperbaiki lagi oleh pihak Indosat Hi-Fi. Lagi yang kelima terkait dengan poin keunggulan tanpa denda. Ini fitur yang jarang dimiliki provider lain. Kebanyakan provider yang saya tahu itu ada minimal langganan berapa lama gitu. Misalkan minimal berlangganan 1 tahun. Kalau kurang dari itu kena denda. Misalkan. Kalau di sini yang saya alami sejauh ini tidak ada denda. Jadi provider lain biasanya provider lain itu ada denda atau penalti sebesar ratusan ribu sampai jutaan. Di HiFi sendiri skemanya adalah ketika kalian tidak berlangganan lagi atau memutuskan berhenti, kalian bisa lapor. Atau kalian tunggu saja selama estimasi 3 bulan. Itu nanti kalian akan dihubungi oleh teknisi pengambilan atau dismantle perangkat. Yang jelas teknisi ini kan orang yang sama ketika teknisi penginstalan. Jadi yang pernah saya tanyakan, yang pengalaman saya pertama itu teknisi ini dari pihak lain, pihak provider atau mitra dari Indonesia Wi-Fi yang memang tujuannya untuk pengambilan perangkat atau dismantle perangkat. Di sini poin plusnya buat kalian yang masih belum punya domisili yang tetap, lagi ngekos misalkan, lagi kontrak rumah, atau jangka waktu yang pendek. Mulai dari ini, kalau saya pribadi, saya sarankan. Oke, terkait dengan tips keamanan dan pembayaran. Belajar dari pengalaman saya, ini tips buat kalian-kalian yang akan mempertimbangkan provider ini. Pertama, kalian kalau mau bayar langganan WiFi atau provider manapun, itu kalian pastikan hanya membayar dari channel resmi pembayaran. Jangan nitip ke orang, sekalipun itu ke salesnya, ke atau tim lapangannya, atau tim instalasinya, atau apapun. Jangan pakai, jangan transfer ke rekening pribadi. Terus yang kedua, terkait dengan cek area, pastikan coverage-nya valid. Itu kalian bisa cek di area sekitar kalian apakah ada tiang fiber. Ketika ada tiang fiber, kalian lihat logonya. MNC Play kah, IndiHome kah, atau apa. Yang kedua, kalian juga bisa cek di teras rumah kalian apakah ada selebaran brosur. Pengalaman saya sejauh ini seperti itu. Untuk antisipasi billing, untuk provider Indonesia TV ini, usahakan jangan telat bayar, biar kalian tidak ribet ya, harus bayar 2 kali. Terus juga tidak hangus. Sebulan akhir, untuk bagian baiknya di provider ini tanpa penalti ya. Untuk speed uploadnya dan download 1:1. Ini target testnya version Singapura biar jauh gitu. Untuk enkripsi WiFi-nya standar ya, WPA2 atau 3 yang personal, yang intinya lebih secure dibanding WEB. Jika ada tetangga kalian yang doyan menggunakan Kali Linux untuk mencoba latihan simulasi nge-crack password WiFi gitu. Untuk yang bagian buruknya, ini hanya subjektif saat ini ya, disclaimer. Billing sistem yang kaku dan ribet jika kalian telat bayar. Terus belum ada smart connect. Memang rata-rata untuk yang fitur ini jarang sih. Yang saya tahu provider yang udah belum smart connect. Kecuali emang ada perangkat tambahan kayak Unify, kayak TP-Link tadi itu. Terus yang terakhir terkait harus bayar
hari kosong. Jadi sistemnya itu abonemen, bukan pro rate. Untuk kesimpulannya, koneksinya jos ya, stabil, cara perangkat oke karena jangkauan sinyalnya luas, tapi sistem bayar yang butuh perbaikan. Semoga ke depan makin membaik ya untuk Indonesia TiFi. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.